Sudah hampir 2 tahun perang di Gaza berkecamuk, menelan ribuan korban jiwa dan menyebabkan penderitaan yang tak terhitung. Dunia telah berseru agar perang ini dihentikan, dan sebagian besar negara di dunia seolah-olah satu suara. Namun, di forum paling bergengsi di dunia, Dewan Keamanan PBB, seruan itu berulang kali dimentahkan. Pada hari Kamis, sebuah resolusi yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza kembali gagal disahkan. Alasannya? Hanya satu negara yang menentang, Amerika Serikat. Dengan menggunakan hak vetonya, AS lagi-lagi memblokir upaya internasional untuk mengakhiri konflik ini. Ini bukan yang pertama kalinya. Ini adalah veto ke-6 yang digunakan AS terkait perang Gaza. Di video ini, kita akan bedah mengapa AS terus-menerus memblokir resolusi gencatan senjata, apa saja isi resolusi yang diveto, dan bagaimana dampaknya bagi masa depan perdamaian di kawasan. Resolusi terbaru ini disusun oleh 10 anggota terpilih Dewan Keamanan PBB. Ini adalah rancangan yang komprehensif, menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen. Ini adalah seruan yang paling kuat untuk mengakhiri pertempuran. Pencabutan semua pembatasan bantuan. Resolusi ini mendesak Israel untuk mencabut blokade dan mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza. Pembebasan sandera. Resolusi ini juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas. Isi resolusi ini terlihat seimbang dan mencakup tuntutan dari kedua belah pihak. Namun, meski didukung oleh 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan, satu-satunya penolakan dari AS sudah cukup untuk membatalkannya. Ini menunjukkan betapa kuatnya hak veto, dan betapa kontroversialnya penggunaan hak ini oleh AS dalam kasus ini. Juru bicara kantor kepresidenan Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeyneh, tidak menutupi kekecewaan mereka. Ia menyatakan bahwa veto AS mendorong pendudukan Israel untuk melanjutkan kejahatannya terhadap rakyat Palestina dan melawan semua legitimasi dan hukum internasional. Pernyataan ini menyoroti persepsi bahwa dukungan AS yang tak henti-hentinya terhadap Israel memberikan lampu hijau bagi Israel untuk melanjutkan operasi militernya. Veto AS ini dianggap merusak kredibilitas PBB dan menunjukkan bahwa hukum internasional bisa diabaikan jika ada kekuatan besar yang menentangnya. Abu Rudeyneh bahkan secara terbuka mendesak Washington untuk meninjau kembali keputusannya demi menegakkan hukum internasional. Lebih lanjut, resolusi yang diveto itu juga menyatakan kekhawatiran mendalam atas perluasan operasi militer Israel yang terus berlanjut di Gaza. Dengan divetonya resolusi ini, operasi militer Israel di Gaza bisa terus berlanjut tanpa hambatan diplomatik yang berarti. Ada beberapa alasan utama di balik keputusan AS ini. Dukungan penuh untuk Israel. AS menganggap Israel sebagai sekutu strategis terpentingnya di Timur Tengah. AS percaya bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri, dan bahwa gencatan senjata tanpa syarat akan menguntungkan Hamas dan merugikan keamanan Israel. Diplomasi bilateral. AS lebih memilih pendekatan diplomasi bilateral, yaitu dengan bernegosiasi langsung dengan Israel, Hamas, dan negara-negara lain di kawasan seperti Mesir dan Qatar. Mereka merasa resolusi PBB bersifat kontraproduktif dan tidak memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk perundingan yang rumit. Kekhawatiran terhadap teks resolusi. Meskipun resolusi ini menyerukan pembebasan sandera, AS mungkin menganggapnya tidak cukup kuat atau tidak seimbang. Mereka khawatir resolusi ini bisa memberikan legitimasi kepada Hamas jika tidak secara eksplisit mengutuk tindakan mereka. Secara singkat, AS lebih memilih untuk beroperasi di luar kerangka PBB, di mana mereka dapat menggunakan pengaruhnya secara langsung untuk membentuk hasil yang mereka inginkan, meskipun itu berarti mengasingkan hampir seluruh komunitas internasional. Perang berlanjut, veto ini memberikan sinyal kuat bahwa tidak ada tekanan internasional yang cukup untuk menghentikan perang. Penderitaan warga sipil di Gaza akan terus berlanjut. Kredibilitas PBB tergerus, keputusan ini semakin merusak kredibilitas Dewan Keamanan PBB. Banyak yang akan melihat badan ini sebagai forum yang tidak efektif dan tidak mampu mengambil tindakan tegas di hadapan kekuasaan veto. Ketegangan diplomatik, veto AS akan semakin memperlebar jurang antara AS dan negara-negara lain, terutama di dunia Arab dan negara-negara berkembang, yang menuntut tindakan segera untuk mengakhiri krisis kemanusiaan. Perang ini masih jauh dari kata usai. Jalan menuju perdamaian terlihat semakin buntu, dengan satu pihak memegang kunci dan menolak untuk membukanya. Bagaimana pendapat kalian tentang penggunaan hak veto oleh AS ini? Apakah kalian setuju dengan argumen mereka? Atau kalian merasa ini adalah langkah yang salah? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, like video ini jika kalian merasa informasinya bermanfaat, subscribe ke channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru.
Sampai jumpa di video berikutnya.